Pada kisah kali ini menceritakan bagaimana Abu Nawas membantu kawannya melaksanakan nadar yang sulit diwujudkan. Nadar tersebut adalah mencari kambing yang tanduknya sebesar jengkal manusia. Berikut kisah lengkapnya. Meski dianggap sebagai sosok yang jenaka dan kontroversi, akan tetapi di balik itu semua, seorang Abu Nawas juga merupakan pribadi yang mempunyai kepedulian yang tinggi. Sehingga banyak orang-orang yang datang hanya sekedar untuk minta bantuan. Kisah ini berawal ketika di negeri Persia ada seorang saudagar kaya raya bernama Tuan Hamid. Kendati memiliki harta yang berlimpah, namun setelah menikah kehidupannya selalu diselimuti kesedihan. Pasalnya pernikahan mereka tak kunjung dikaruniai seorang anak. Setiap hari dalam doanya, Tuan Hamid selalu meminta kepada Allah agar segera dikaruniai keturunan. Setelah sekian lama doanya belum juga dikabulkan. Akhirnya Tuan Hamid memutuskan untuk bernadar. Isi nadar tersebut adalah apabila ia dikaruniai seorang anak, Tuan Hamid akan menyembelih seekor kambing yang tanduknya sebesar jengkal manusia. Tentu hal ini tidak masuk akal. Tapi entah kenapa Tuan Hamid mengucapkan nadar yang aneh itu. Hingga pada suatu hari, dengan izin Allah, beberapa bulan kemudian, istrinya kegirangan sambil memeluknya dan berkata, "Wahai suamiku, akhirnya kita akan mempunyai anak. Doa kita dikabulkan oleh Allah," kata sang istri penuh bahagia. Mendengar kabar tersebut, Tuan Hamid juga ikut sangat berbahagia. Ia pun tak lupa memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, istrinya melahirkan seorang anak laki-laki. Betapa senangnya hati Tuan Hamid, begitu juga dengan semua sanak saudaranya. Mereka larut dalam kebahagiaan. Suatu ketika saat sedang santai di depan rumah, Tuan Hamid teringat akan nadar yang pernah ia ucapkan dulu. "Astagfirullah, aku harus menunaikan nadarku," batin Tuan Hamid. Ia pun bergegas pergi ke pasar untuk mencari kambing yang tanduknya sebesar jengkal manusia. Sesampainya di pasar, ia bertanya kepada salah satu penjual hewan, "Apakah Tuan mempunyai kambing yang tanduknya sebesar jengkal manusia?" Si penjual hewan menjawab, "Selama saya menjual kambing, saya tak pernah melihat ada kambing yang tanduknya sebesar itu." Namun Tuan Hamid tak putus asa. Ia terus mencari dari satu pasar ke pasar yang lain. Setelah beberapa hari dicari, Tuan Hamid belum juga mendapatkan kambing yang dimaksud. Ia pun menjadi sangat gelisah karena takut nadarnya tidak dapat ditunaikan. Di tengah kegelisahannya, tiba-tiba Tuan Hamid teringat akan sahabatnya yang berada di negeri Baghdad. Sahabatnya itu dikenal memiliki kecerdasan dan kemampuan dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Tanpa menunggu lama, Tuan Hamid segera mengutus beberapa pembantunya untuk menemui Abu Nawas. Para utusan itu pun berangkat ke Baghdad melaksanakan perintah sang majikan. Setelah beberapa hari perjalanan, sampailah mereka di rumah Abu Nawas. Para utusan itu lalu mengungkapkan maksud kedatangannya. "Tuan Abu, kami diperintah majikan kami yang bernama Tuan Hamid. Beliau mengundang Tuan Abu supaya datang ke rumahnya," kata mereka. "Oh, jadi kalian pembantunya Tuan Hamid? Memangnya ada perlu apa? Kenapa tiba-tiba mengundang saya?" tanya Abu Nawas. Mereka lalu menceritakan permasalahan yang sedang dialami majikannya. "Baiklah, aku pamit kepada keluargaku dulu dan aku akan berangkat bersama kalian," ucap Abu Nawas. Setelah berkemas, Abu Nawas lalu berangkat bersama utusannya Tuan Hamid. Ketika sampai di rumah Tuan Hamid, Abu Nawas langsung disambutnya dengan hangat. Tak lupa Abu Nawas juga disuguhi berbagai hidangan lezat. Di sela-sela menikmati hidangan tersebut, Tuan Hamid mengungkapkan masalahnya yang selama ini membuat dirinya gelisah. Mendengar keluhan sahabatnya itu, Abu Nawas lalu berkata, "Wahai kawan, berilah waktu aku semalam untuk memikirkan solusinya. Besok pagi insya Allah aku akan mendapatkan jalan keluarnya."
Setelah waktu mulai menjelang malam, Tuan Hamid mempersilahkan Abu Nawas istirahat di sebuah kamar khusus tamu yang sudah disediakan. Sembari istirahat, Abu Nawas terus memutar otaknya mencari solusi yang tepat untuk memecahkan masalah yang rumit ini. Tiba-tiba ia pun menemukan ide yang cemerlang yang tak pernah ia pikir sebelumnya. Pada keesokan harinya, Abu Nawas langsung menemui Tuan Hamid yang sudah menunggunya di ruang tamu. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah engkau sudah menemukan solusinya?" tanya Tuan Hamid terlihat cemas. "Jangan khawatir kawan, aku sudah mendapatkan solusi atas masalahmu," jawab Abu Nawas. Lantas Abu Nawas memerintahkan beberapa pembantu Tuan Hamid untuk membawakannya seekor kambing biasa. Setelah kambing itu dihadirkan, Tuan Hamid pun menjadi heran. "Maksudmu kambing ini Abu Nawas? Bukankah ini kambing biasa? Tanduknya saja tidak sebesar jengkal manusia," ujar Tuan Hamid. "Sabar dulu kawan, saya belum selesai. Mana anakmu coba? Bawa ke sini," minta Abu Nawas. Kemudian Tuan Hamid memanggil sang istri yang tengah menggendong bayinya. Bayi tersebut lalu diserahkan kepada Abu Nawas. "Wahai kawan, lihatlah, tanduk kambing ini besarnya sejengkal manusia, seperti yang kau inginkan," kata Abu Nawas sambil meletakkan jengkal tangan si bayi pada tanduk kambing tersebut. "Tapi itu kan jengkalnya bayi Abu Nawas," tanya Tuan Hamid. "Bukankah bayi juga manusia? Dan lagi pula nazar yang kau ucapkan tanduk kambing sebesar jengkal manusia, betul kan? Lain lagi ceritanya kalau nazar yang kau ucapkan tanduk kambing sebesar jengkal orang dewasa. Sampai kapanpun kau tak akan menemukannya," tutur Abu Nawas. Mendengar hal itu, Tuan Hamid mulai memahami maksud Abu Nawas. Ia tak menyangka dan mengira Abu Nawas bisa sampai secerdik itu. Akhirnya Tuan Hamid bisa bernafas lega karena telah berhasil menunaikan nazarnya. Sebagai rasa terima kasih atas bantuan Abu Nawas, Tuan Hamid memberinya hadiah uang banyak untuk dibawanya pulang.